Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, nanti malam ya pertandingannya, apakah deg-degan, gugup? Tapi jujur, gue sih kali ini nggak sedeg-degan waktu sebelum lawan Southampton justru. Ya, bahkan sebelum lawan Liverpool tuh masih 50-50 lah, masih ada keyakinan gitu. Terus waktu sebelum lawan Southampton tuh malah jauh lebih deg-degan gitu dibandingin sekarang gitu. Apa karena kita udah punya 2 tren kemenangan beruntun dan sepertinya kepercayaan diri pemain juga membaik dan sistem permainan atau game plan yang makin terlihat jelas gitu ya, kekompakan tim gitu. Gue sih meyakini sih nanti malam sih kita tidak kalah kayaknya ya, tapi tetap mulai dari kemarin hal-hal berbau klinik mulai dilancarkan nih. Jangan marah-marah, jangan yang aneh-aneh, jangan buat dosa gitu kan, sampai nanti pertandingan jam setengah 12 malam ya. Dalam arti Crystal Palace kan juga sebenarnya tim yang belum pernah menang ya, 2 kali kalah, 2 kali imbang, bahkan terakhir mereka imbang melawan Leicester di kandang yang mereka sendiri. Yang seperti gue bilang, mereka juga tim yang lagi nge-rebuilding lagi, disebabkan karena setelah mereka menjual mahal Michael Olise yang musim lalu merepotkan kita, dan mereka banyak beli pemain-pemain baru gitu, yang mungkin nama pelatihnya masih dalam proses meracik. Ya kalau tanya, tahun lalu 04. Ya, tahun lalu back tengahnya Johnny Evans sama Casemiro. Siapa yang nggak bisa jebol? Ya kan? Kali ini kan ada Lisandro Martinez sama De Ligt, atau ada Harry Maguire. Nah, jadi ini gue ada sedikit berita bagus gitu ya. Berita bagus tapi kisah lama gitu. Fabrizio Romano dan juga sudah muncul gitu di videonya tim Manchester United berlatih bahwa Tyrell Malacia sudah kembali berlatih gitu. Wah, ini good news ya buat sektor kiri kita yang memang sih jujur jadi faktor kelemahan sih sebenarnya. Nah, jadi Tyrell Malacia kemarin sudah kembali berlatih dan langsung mendapatkan seremoni sambutan gitu ya, yang biasanya buat pemain baru gitu yang lewat terowongan terus dikeplak-keplakin. Tapi kali ini dia sepertinya dipaksa untuk ikut dalam perayaan itu gitu, dalam satu simbolisme gitu ya, simbol untuk pemain-pemain baru gitu, karena ini anak udah kelamaan, kayak udah setahun lebih loh dia nggak muncul gitu di training bahkan. Nah, ini yang menjadi suatu pertanda bagus khususnya di sektor kiri. Gua kemarin ngelihat juga bahwa dalam beberapa pertandingan sektor kiri kita khususnya tuh lawan Liverpool, termasuk lawan Southampton kemarin ya, yang 10 menit 20 menit awal kita diserang itu ya, sektor kiri yang dikawal oleh oleh Diogo Dalot itu sangat rentan gitu, sangat mudah untuk dieksplor oleh pemain lawan. Gue tidak bilang Diogo Dalot itu levelnya di bawah Malaysia gitu ya, bahkan mungkin ya Malaysia juga belum sebagus atau skillnya belum setara juga dengan Diogo Dalot. Cuman ini kan sebenarnya posisi kiri ini kan bukan posisi naturalnya Diogo Dalot kan. Memang di timnas Portugal juga dia kadang-kadang di bek kiri gitu. Tapi ya lu kalau misalnya di posisi yang bukan natural, walaupun lu sering juga memainkan posisi itu, kadang-kadang ya ada kebingungan, ada sesuatu yang insting gitu ya, secara insting gitu kurang. Nah, itu yang memang kembalinya Tyrell Malacia yang memang dia murni bek kiri. Ya mudah-mudahan sih semakin bagus ya, semakin bisa nyetel cepet ke tim. Dia kan cedera ACL ya, lutut ya. Biasanya tuh kalau cedera lutut tuh atau ACL tuh ada 2 kemungkinannya. Langsung jadi jago, lebih jago dari sebelumnya, atau cedera terus. Nah itu tuh kalau ACL lutut tuh. Contoh nih ya, Del Piero dulu
cedera lutut, ACL, sampai setahun lebih juga dia. Berobat ke Amerika. Habis-habis itu jago, makin jago gitu. Van Nistelrooy lah justru contohnya. Van Nistelrooy kan sebelum gabung MU kan tertunda kan, gara-gara cedera lutut setahun dia. Nunggu setahun, maksudnya tahun 2000 dia join, akhirnya tahun 2001 dia baru join. Setelah itu makin jago. Terus siapa ya yang makin jago tuh? Banyak kok beberapa pemain yang cedera lutut tuh setelah cedera lutut dia malah makin jago gitu. Tapi ada juga pemain yang setelah cedera lutut ACL kena, udah langsung habis itu drop kayak Ruud Gullit. Terus ada gue lupa pemain Newcastle tuh siapa ya namanya, sampai dia hampir 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu. Udah tuh kalau udah kena cedera lutut. Nah semoga sih Malaysia ini makin gacor ya, makin jago setelah cedera lutut. Nah terus tambahan berita juga, Victor Lindelof juga dia back training kembali ke tim utama, joining the session dalam Jumat kemarin untuk latihan. Jadi si Malaysia balik, Lindelof pun juga ada balik gitu. Nah ini yang juga merupakan kabar bagus. Dan ya gak tahu deh kalau lo masih nyalahin dokter Arsenal Gary O'Driscoll ya, berarti lo mesti lihat lagi tuh video-video gue yang lama atau di shorts video gue bahwa yang salah bukan dokter Arsenal, dokter sementara yang dari Liverpool. Oke? Nah, makanya informasi itu penting. Terus satu lagi juga ada berita gitu ya, bahwa kemungkinan dengan fitnya Rasmus Højlund ada kemungkinan ya, besar kemungkinan dia masuk dalam starting line up. Masuk dalam line up, bukan starter gitu ya, tapi dalam line up gitu. Untuk melawan Crystal Palace nanti malam. Nah, ini juga berita bagus karena berarti pemulihan dia ya sesuai dengan batas waktu, sesuai dengan timeline yang diberikan gitu loh ya, bahwa 5 minggu. Ya 5 minggu ya, 5-6 minggu kan dibilang ya, dan dia dikabarkan ada berita bahwa fit untuk masuk dalam line up. Mungkin di bench dulu ya, gua rasa sih akan beresiko besar kalau dia langsung jadi starting line up. Ya bisa jadi mungkin ya pasti Joshua Zirkzee yang akan jadi ujung tombak sebagai starter. Ya Rasmus Højlund di bangku cadangan dulu gitu. Nanti mungkin ya menit ke 70, 80, 95 injury time dia baru masuk, itu buat ngerasain lagi feel-nya main di lapangan gitu. Itu kan feel yang harus yang harus berproses gitu loh ya. Jadi bukan kayak video game lo tinggal masukin atau fantasy football, enggak, fantasy league, bukan, enggak kayak gitu. Ini manusia, ingat ya. Jadi berarti dengan semua banyak kembali, tinggal Leny Yoro yang kemarin gue juga udah dibahas, dia menunggu melawan Arsenal katanya. Terus sama ya ini si pesakitan yang sering-seringan ini nih, si Luke Shaw nih, nggak tahu nih kabarnya kapan nih. Kayaknya mundur lagi sih kalau feeling gue ya. feeling gue sih kayaknya mundur lagi. Jadi dengan kembalinya 3 pemain, termasuk Mason Mount 4 ya, jadi cuma tinggal 2 yang masih dalam pemulihan cedera. Ini memberikan sinyal positif ya, bahwa satu, permasalahan cedera itu sepertinya sudah mulai diatasi. Permasalahan set pieces gitu ya, kemarin 2 gol dari Southampton kita berawal dari set pieces. Permainan ya walaupun masih melawannya katanya cuman Southampton sama cuman Barnsley, tapi secara game plan kita udah bisa ngeliat apa yang diinginkan Ten Hag. Dengan adanya Ugarte pun juga udah bisa memenuhi yang gue bilang ya, kepingan kecil terakhir untuk game plan-nya Ten Hag, ada Ugarte. Ya ini udah terlihat. Jadi tinggal bagaimana yang paling penting yang dari awal gue bilang, yaitu konsistensi ya. Ini udah pertandingan kelima, setengah dari apa yang United Identity targetkan gitu ya, 10 pertandingan IPL, ini udah 5 nih besok nih ya. Kita lihat konsistensinya bagaimana. Ya kalau enggak ya there is no reason gitu, kita tetap mendukung Ten Hag, dan bahkan nanti pas di April baru kita lihat pantas gak kita menjadi sebuah tim yang title contender. Oke? Sampai ketemu lagi di United Identity, di channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, dan jangan lupa selalu berpikir
sistematis. Terima kasih.